selamat sore, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Nah, untuk per sore ini kita ada problem di ini ya, di PC 400/8. Ini kita ini teman-teman ya, ada progres pergantian bucket, tapi sekalian kita PPM tadi. Nah, ini ada problem kita ini teman-teman ya, kita tadi lakukan measurement pressure untuk P1 dan P2 nya ya, atau kita berpatokan dengan trek kanan dan trek kiri. Kita lakukan hydraulic relief. Nah, itu masih normal, masih tercapai ya, tadi tercapai di 395 ya, 395 kg per cm kuadrat untuk pressure P1 dan P2 nya ya, di travel kanan dan kirinya kita reliefkan tadi, kita ganjal untuk sprocketnya kita lock ya. Nah, ini ada problem nih untuk single attachmentnya udah kita cek semua tadi. Untuk gerakan boom raise ya, bucket in bucket out, arm in arm out ya, dan swing kanan swing kirinya udah kita coba cek, semuanya masih memenuhi syarat, maksud saya masih standar ya dari shop manualnya ya, untuk ringnya ya atau nilai pressure-nya masih tercapai. Tapi ini ada problem, ternyata ini teman-teman, di bagian arm out hanya tercapai sebentar ya, ini saya reliefkan arm out ya, saya reliefkan arm out. Nah, ini hanya 245 ya teman-teman ya, 245, sedangkan yang seharusnya ini untuk pressure yang lain ya, ini misalkan bucket ya, ini tercapai bentar. Nah, ini tercapai 385 ya. Nah, ini 385an lebih sedikit. Nah, ini kalau untuk arm, nah ini hanya tercapai, nah ini saya reliefkan ya, bentar. Nah, hanya 246 lah. Nah, sedangkan arm in-nya ya, sebentar saya coba arm in. Jadi arm out teman-teman ya, coba arm in berapa dapatnya. Nah, seperti ini. Ini arm in teman-teman ya. Nah, tetap sama ya, 385an untuk arm in ya. Nah, ini hanya single attachment atau gerakan arm out saja yang pressure-nya tidak tercapai, yang seharusnya dia tercapai teman-teman. Nah, ini kita akan lakukan troubleshooting ya. Ini pasti mengarah di daerah compensating valve atau low check valve ya. Ini mengalami ini belum kita cek ya, kemungkinan backup seal-nya yang aus ya, untuk arm out-nya ya di compensating valve ya, atau return spring valve-nya itu yang sudah melemah teman-teman ya, atau sobek ya untuk ininya ya, untuk backup seal-nya sobek. Nah, itu bisa mengalami terjadinya problem seperti ini, pressure tidak tercapai sedangkan yang lain tercapai ya. Ini arm outnya aja yang mengalami problem. Nah, ini bisa juga terjadi di keausan pada low check valve-nya, sehingga terjadi internalik di dalam sistem tersebut. Nah, ini kita akan cek sama-sama teman-teman ya nanti ya. Ini mungkin besok ya kita cek ini, karena kondisi hujan udah sore juga. Tapi sudah saya simpulkan, ini problemnya ada di daerah valve compensating valve untuk arm outnya. Ini mengalami bocor atau terjadi internalik atau putusnya backup seal di dalam piston valve tersebut ya, atau terjadi keausan pada low check valve-nya ya. Nah, seperti itu sehingga menyebabkan pressure ketika kita lakukan hydraulic relief untuk single attachment ya, ini untuk arm out dia tidak tercapai untuk pressure-nya ya. Karena prinsip dari sebuah pressure ini adalah seperti ini teman-teman ya. Apabila sebuah aliran ya dimampatkan pada suatu melewati sebuah valve ya, maka besar pressure tersebut akan menyesuaikan valve tersebut ya, atau kalau di variable adjusting ya, misalkan main relay valve ya,
akan segitu ya. Jadi kalau compensating valve-nya bermasalah, maka dia akan tembus teman-teman ya. Jadi yang seharusnya pressure naik ya, ini alirannya tembus lah seperti itu. Jadi terjadi internal leak tadi, kebocoran flow tadi ya. Flow yang bocor mengakibatkan relief tidak tercapai atau pressure tidak tercapai. Sudah rumusnya seperti itu teman-teman ya. Ini kita coba nanti kita akan lakukan pengecekan di bagian compensating valve untuk arm outnya. Ya mungkin itu aja teman-teman ya untuk sore ini, sekedar sharing-sharing seputar hidrolik ya, untuk problem single attachment. Nah seperti itu. Soalnya ini tadi di ini ya, di trek kiri dan trek kanannya ya, untuk pressure P1 P2 nya kita akan berpatokan pada trek tadi, aman. Jadi tadi tercapai semua sama ya, 395. Nah jadi tidak ada problem di P1 dan P2 ini, positif di sistem kontrol, di compensating valve tersebut, di sistem dari kontrol valve maksud saya. Nah, kemungkinan besar di compensating valve yang mengalami bocor ya, atau rusak untuk backup sealnya ya. Nah, setelah kita cek teman-teman ya, ini compensating valve-nya udah problem ya, ternyata ini jebol ya untuk seal, backup sealnya ya, untuk valve-nya ya. Nah, ini tadi kita bongkar, kita cek untuk compensating valve untuk armnya ya, arm outnya. Nah oke, ini untuk kondisi return springnya masih bagus ya, untuk return valve-nya nggak ada bengkok, ini masih aman menurut saya. Coba ini aja yang problem ya, ini ternyata jebol untuk backup seal valve-nya. Oke. Oke, nah ini setelah kita lakukan pergantian part tadi ya. Ini tadi problemnya ada di compensating valve yang mengalami ternyata rusak untuk load check valve-nya ya, sama udah ada keausan pada pada backup seal yang aus ya, pada compensating valve untuk arm outnya. Nah ini setelah kita udah ganti tadi untuk compensating valve-nya, kita coba reliefkan. Nah ini udah dapat ya teman-teman ya, 370 ya, 370. Jadi udah tercapai ya untuk pressure-nya. Oke ya, mungkin itu dulu untuk sore ini teman-teman ya, semoga bermanfaat. Nah apabila terjadi problem deviasi pressure ya, untuk seperti yang tadi ya, relief arm ya, arm out tidak tercapai dan arm in tercapai ya. Nah itu problemnya bisa terdapat di valve, compensating valve tadi. Bisa load check valve-nya yang problem, atau backup seal untuk valve-nya yang sudah robek ya, atau aus. Bisa juga ini keausan pada terjadi ini ya, abnormal pada return spring valve-nya. Nah seperti itu bisa menyebabkan pressure tidak tercapai ya untuk salah satu gerakan attachment-nya. Nah biasanya kita pakai metode ini ya, relief travel ya. Untuk kalau kita pakai relief travel, biasanya kita akan mengecek tekanan pompa depan ya, atau pompa belakang. Kita misalkan pakai trek kiri untuk pompa depan ya. Nah itu harus metodenya harus pakai dua relief ya, jadi ada forward dan reverse. Jadi jangan hanya forward atau reverse saja. Itu untuk mengetahui gimana sih ada problem gak sih di antara itu tadi, forward atau reverse-nya. Kalau terjadi deviasi, berarti problemnya bisa di daerah compensating valve tersebut ya. Sama dengan semuanya ya, untuk attachment-nya, untuk arm, untuk bucket, untuk boom, untuk swing, semuanya ketika di relief harus sama ya. Untuk in out-nya harus sama semua. Oke ya, mungkin itu aja untuk per sore ini. Semoga bermanfaat. Selalu dukung channel ini, semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial-tutorial video yang bermanfaat untuk sobat subscriber semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.